Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berpresentasi bahasa Indonesia tentang biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama asli Raden Mas Suwerdardi Swejaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Terakhir dari pasangan Kanjeng Pangeran Haryo Swejaningrat dan R.A. Sandiah. Ki Hajar Dewantara merupakan keturunan bangsawan kerajaan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Atas jasa dan pengorbanan beliau di dunia pendidikan, tanggal lahirnya 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Berikut ini ulasan biografi Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang dikutip dari Pemikiran Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Studi tentang sistem Amung dalam proses pendidikan karangan Haryati. Perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara. Sejak kecil Ki Hajar Dewantara tergolong anak yang lincah, berani dan mudah bergaul. Ia tidak malu berkenalan dengan anak-anak keturunan Indo-Belanda. Setelah dianggap cukup usianya, ia didaftarkan ayahnya di Sekolah Dasar Belanda 3. Di tempat ini anak-anak asli pribumi dan keturunan Belanda berbaur untuk menimba ilmu. Alhasil Ki Hajar Dewantara pun cukup fasih dalam berbahasa Belanda. Setelah lulus dan mendapatkan predikat terbaik, beliau melanjutkan pendidikannya di Sekolah Guru Yogyakarta. Kegemaran pembelajaran ilmu pendidikan mulai terbentuk dalam pribadinya. Namun, ia hanya bertahan kurang lebih selama 1 tahun di sana. Tahun 1905, Ki Hajar Dewantara melanjutkan studinya di Sekolah Dr. Stovia, Jakarta. Selama berkuliah, ia aktif ke dalam kegiatan organisasi bersama sahabatnya. Ia adalah anggota organisasi Budi Waitomo yang berpenggerakkan politiknya cukup dikhawatirkan oleh Belanda. Setelah aktif berorganisasi, ia juga mulai mengenal Suetomo Dwes Dr. Tivjo Mongonkoi-Suetomo dan tokoh penggerakkan pentingnya lainnya. Beliau juga pernah menjadi bagian Index partai politik bentukan Dwes Dr. Seorang keturunan asing yang mengobarkan semangat anti-kolonialisme. Kesibukan aktif di luar kampus menjadi kendala dalam perkuliahan Ki Hajar Dewantara. Pada pertengahan tahun 1909, ia terpaksa keluar dari Stovia. Salah satu alasannya karena orang tua Ki Hajar Dewantara tidak Stovia, ataupun dinamakan tidak mampu biayanya kuliahnya. Namun, kegagalan itu tidak membuat Ki Hajar Dewantara putus asa. Keterampilan menulis, Ki Hajar Dewantara juga piawai di bidang menulis. Namun, ia populer di tanah air lewat tulisannya yang cukup berbobot dan kental dengan nuansa perjuangan serta pembelaan untuk kepentingan rakyat. Terkadang tulisannya juga menyisip kritikan terhadap kebijakan pemerintah Belanda. Karyanya yang berjudul Andai Aku Seorang Belanda mampu mengusik pihak Belanda. Akhirnya Belanda geram dan menjebloskan Ki Hajar Dewantara ke penjara, tempatnya di daerah Pulau Bangka. Pendiri Taman Siswa. Selain diasingkan di Pulau Bangka, Ki Hajar Dewantara juga pernah diasingkan hingga ke Belanda. Namun pengasingan ini justru membuatnya semakin berpikir kritis tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara sempat mendapatkan EOPED, akta atau ijazah dalam bidang pendidikan. Inilah yang menjadikan bekal Ki Hajar Dewantara melalui institusi pendidikan yang didirikannya dan juga mempengaruhinya dalam mengembangkan aturan pendidikan. Setibanya di Indonesia, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa. Tujuan dibentuknya organisasi ini untuk memastikan seluruh anak pribumi tetap mendapatkan pembelajaran yang setara dengan kaum priayi dan masyarakat Belanda di Indonesia pada saat itu. Ada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang terkenal saat beliau mendirikan Taman Siswa. Semboyan ini berbunyi Ing Ngarso Sung Tulodo, atau di dalam kurung yaitu dinamakan di depan memberikan contoh, In Mandia Mangong Karso di tengah memberikan semangat, Setatut Wuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Seperti diketahui, semboyan
Tutwurni Handayani pun menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan hingga saat ini. Baik, cukup sekian dari presentasi saya tentang Ki Hajar Dewantara, atau disebutkan biodatanya ataupun disebut biografinya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.